Candi Lor yang berlokasi di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, tidak dapat dipisahkan dari prasasti Anjuk Ladang. Di antara kedua benda cagar budaya tersebut memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat, yaitu sebagai tanda peradaban klasik di Kabupaten Nganjuk era Raja Sindok. Hal yang menarik, dalam isi prasasti Anjuk Ladang ditemukan kata Sri Jaya Stamba dan Sri Jaya Amerta yang sama-sama berarti kemenangan atau kejayaan. Menurut Blasius Suprapta, dosen Universitas Negeri Malang, dengan ditemukan kata Sri Jaya Stamba dan Sri Jaya Amerta yang berarti kemenangan atau kejayaan, dimungkinkan pernah terjadi peperangan di Nganjuk pada masa Mataram Medang Raja Sindok. Sehingga Pusindok memberikan anugerah tanah perdikan kepada rakyat Nganjuk yang berhasil membantu pasukan Sindok memukul mundur tentara Sriwijaya dalam perang. Saat itu, bersamaan pemindahan pusat kerajaan Mataram Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur karena terjadi penyerangan Sriwijaya di Jawa Tengah. Sehingga, tentara Sriwijaya bersama sekutunya mengejar pasukan Sindok hingga ke Nganjuk. Peperangan antara kubu Sindok dengan Sriwijaya terjadi di sekitar bumi Anjuk Ladang. Setelah menang perang, Sindok dinobatkan menjadi Raja Mataram Medang di Tamlang, timur Sungai Brantas. Sejak itu, Mataram Medang berdiri kokoh hingga pemerintahan Erlangga. 8 tahun setelah dinobatkan menjadi raja, Sindok memindahkan istana kota raja dari Tamlang ke Watugaluh. Bersamaan pemberian anugerah Sima kepada rakyat Anjuk Ladang dan pembangunan prasasti Anjuk Ladang sebagai Jaya Stamba. Menurut Blasius Suprapta, Jaya Stamba dan Jaya Amerta hanya ditemukan di Nganjuk sebagai bukti kemenangan perang. Kalau kita lihat laporan dari Brages yang diterbitkan dalam video, memang Candi Lor ini terkait dengan penemuan prasasti. Nah, dari isi prasasti itu dimungkinkan bangunan itu terkait dengan prasasti Anjuk Ladang, kaitannya dengan prasatya itu tadi. Kemudian terkait juga dengan Jaya Stamba Amarta itu, yang oleh Kasparis waktu itu, walaupun datanya agak kurang mendukung, dikatakan bahwa ada penyerangan dari kerajaan Sriwijaya kaitannya dengan Balaputra Dewa yang mengejar sampai Jawa Timur, dan Pusindok kemudian melarikan ke sampai Jawa Timur dan bisa memukul mundur di Nganjuk ini pasukan Sriwijaya, dan kemudian didirikanlah apa yang dengan Jaya Amerta Stamba itu sebagai tanda peringatan kemenangan. Nah, sehingga Mataram berdiri kokoh di Jawa Timur. Setelahnya pusat ibu kota kerajaan Mataram Hindu di Jawa Tengah itu berpindah di Jawa Timur, waktu Sindok sampai dengan nanti Erlangga. Pak, andaikan perang di Nganjuk itu kalah, kira-kira posisi bangsa-bangsa selanjutnya itu seperti apa, Pak? Dari data prasasti, karena ada Jaya Stamba Merta, Jaya Stamba itu, ya itu merupakan satu bukti kemenangan bahwa pasukan Sindok itu memang berhasil menghalau pasukan Sriwijaya yang diperkirakan oleh Balaputra Dewa. Kalau kalah berarti kan tidak ada kelanjutan. Jadi yang berkuasa di sini kan Sriwijaya, tetapi kenyataannya ada di dalam prasasti Anjuk Ladang ada Jaya Amerta Stamba yang dituliskan di situ sebagai tanda peringatan. Ya. Berarti kalau terjadi kalah berarti tidak ada Singosari, tidak ada. Iya jelas. Jadi kan Sindok itu mengawali sesuatu kekuasaan Mataram Hindu yang besar di Jawa Tengah, berpindah ke Jawa Timur, kemudian berkembang menjadi kerajaan sampai Kediri dibagi dua. Terus kemudian Kediri berakhir, timbul kerajaan besar
Nagara Singasari atau Kemapel. Setelah itu timbul lagi Kerajaan Majapahit. Semuanya berpusat di Jawa Timur. Pak, di dalam prasasti itu kan ada tokoh yang namanya Samget Pu Anjuk Ladang. Ya. Itu siapa, Pak? Nah, itu tidak bisa diberi siapa namanya karena baris selanjutnya yang Pu Anjuk Ladang itu hilang. Tetapi kalau kita lihat Pu Anjuk Ladang berarti dia itu sebetulnya dia dulu ada pejabat Samegat sebelum ada prasasti. Kemudian karena mungkin jasanya sangat tinggi, entah pada waktu peperangan, kemudian dia disucikan sebagai prasaja. Prasaja itu bangsa suci untuk memuliakan jasa beliau. Tapi yang jabatan itu hanya disebut Samegat Pu Anjuk Ladang. Namanya yang belakang itu hilang, tidak bisa dibaca. Di Jawa Timur, candi peninggalan Sindok itu selain Candi Lor ini di mana saja, Pak? Menurut arsitekturnya ya pertama di Candi Lor, yang kedua di Candi Gunung Gasir yang sudah berhasil dipugar kembali, dan kalau kita lihat pada hasil pemugaran itu memang arsitektur candi-candi di Jawa Tengah itu masuk dalam arsitektur yang ada di Candi Gunung Sasir yang terbuat 100% dari batu bata. Pak, yang istimewa terkait dengan cerita Candi Lor dan prasasti Anjuk Ladang itu kira-kira apa, Pak? Untuk warga Nganjuk, Pak. Jadi begini, kan jarang kita menemukan ada tanda kemenangan yang dimasukkan di dalam prasasti. Yang ada cuma penetapan sima, anugerah, kemudian pembebasan tanah untuk pemeliharaan sebuah bangunan suci, kemudian juga kaitannya dengan pendarmaan seorang raja. Karena ini keistimewaannya itu Candi Lor ada kaitannya dengan jasa tadi, kemudian ada juga Jaya Mertastamba, tanda peringatan kemenangan yang memang ini perlu dikaji secara mendalam. Jadi suatu peringatan yang berhasil membebaskan musuh-musuh dari luar negeri, dan ini sebagai pendiri pengokoh sehingga Sindok itu waktu itu langsung dipercaya sebagai raja, padahal itu bukan keturunan langsung, menantunya Wawa itu. Pak, sepengetahuan Bapak, Jaya Stamba itu ada di mana saja, Pak, selain di Nganjuk? Kalau di Jawa Timur cuma Jawa Timur setahu saya, sejauh pengetahuan saya. Kemudian di Sumatera tidak ada. Di Sumatera itu hanya peringatan Taman Kisrat. Kemudian yang banyak itu di Asia Tenggara, di Laos kalau salah. Jadi kalau di sana itu raja pemerintah itu mendirikan Jaya Stamba sebagai peringatan saya berkuasa sampai sekian, tapi tidak sebagai tanda kemenangan peperangan. Selama yang dia tahu, selain di Nganjuk, Jaya Stamba ditemukan di negara Laos Asia Tenggara, tapi bukan sebagai tugu kemenangan karena perang, melainkan sebagai tanda kekuasaan raja. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.